Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha rahmata wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi asyrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berkah, selalu bahagia ya. Insyaallah semuanya tidak ada yang sedih. Salah satu mungkin akan membuat kita bersyukur, berbahagia dengar kabar dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang melakukan atau sudah proses gencatan senjata. Jadi sudah menang ya, karena Israel tidak berhasil untuk menghabiskan ya, walaupun banyak yang jadi syuhada, tapi akhirnya Israel bisa dibilang kalah juga karena mereka menarik pasukannya dan sekarang sudah boleh kembali ya secara bertahap kembali ke rumah masing-masing yang sudah tidak ada bekasnya ya, udah puing-puing. Alhamdulillah, kesyukuran yang lain pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Karena umat Nabi Muhammad itu diantaranya Allah berikan, Allah curahkan keberkahan itu di pagi harinya. Kata beliau, burika di ummati fi bukuri, umatku itu diberkahi di pagi hari. Maka siapapun yang Allah mudahkan mengawali paginya dengan beribadah ya kan, datang ke masjid, apalagi disambung dengan ngaji, maka insya Allah ini tanda bahwa Allah senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita dan pertanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Terakhir kita mengkaji tentang sholat istisqa. Sekarang kita akan mengkaji sujud tilawah. Makanya tadi sholat subuhnya kita melakukan sujud tilawah. Yang di belakang takutnya nanti bingung nih, ada hordengnya ya kan. Nah, jadi nanti biar kita tahu apa itu sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud karena tilawah. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran. Jadi sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Ayat sajadah itu artinya ayat sujud. Kalau di Al-Quran itu ada 15 tempat bacaan dalam Al-Quran, itu ada 15 kali ayat sajadah atau ayat sajadah. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, setiap kita mendapatkan ayat sajadah itu kita disunnahkan sujud. Namanya sujud tilawah. Jadi pengertian sujud tilawah adalah sujud karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Kayak tadi kita membaca dan mendengar, maka disunnahkan bersujud. Saya baca wa huwa sujudul ladzi sababuhu tilawatu aw sima'u ayatin
min ayatis sujud fil Qur'anil Karim. Ayat ini penjelasan sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat dari ayat-ayat sujud atau ayat-ayat sajadah. Lalu kenapa disunnahkan? Kenapa disyariatkan? Karena memang sangat utama. Jadi sujud itu memang satu ibadah yang termasuk puncak. Makanya dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih fis sujud. Jadi posisi di mana seorang hamba itu paling dekat kepada Allah itu ketika sujud. Jadi posisi dalam artian kedudukan. Jadi ketika orang itu sedang bersujud, itu hakikatnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, seorang hamba ketika bersujud itu paling dekat kepada Allah. Oleh karena itu perbanyaklah kita berdoa. Jadi nanti kita akan dijelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan sujud. Disebutkan keutamaan sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqulu ya waila umira bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa 'asaitu fa 'alayya an-nar." Jadi kata setan ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika anak cucu Adam itu diperintahkan untuk bersujud, ketika dia membaca ayat sujud lalu dia bersujud, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Tapi ketika setan diperintahkan untuk bersujud, dia tidak mau atau dia durhaka, dia menentang, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi ketika kita bersujud, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah balas kita dengan surga. Tetapi ketika setan diperintah oleh Allah untuk bersujud, dia malah tidak mau, kemudian Allah berikan kepadanya neraka. Jadi disebutkan di sini, setiap ada anak Adam sujud itu, setan itu kemudian nangis sedih. Kenapa? Karena kalau anak Adam bersujud itu Allah berikan ampunan, Allah berikan surga. Sementara kakek moyang dia atau dia ketika diperintah bersujud, dia menentang, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian ada banyak lagi juga hadis-hadis tentang keutamaan bersujud. Disebutkan dalam hadis ini, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah wa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi atharis sujud wa haramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud fa yukhrijuna minan nar fa qul ibnu adam ta'alukun nar ila atharas sujud." Disebutkan di sini ketika Allah menghendaki memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang ada di neraka. Ceritanya nanti di akhirat ketika orang-orang sudah masuk neraka dari kalangan orang-orang beriman, maka Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang dulu pernah beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sedang disiksa di neraka tapi dulunya pernah beribadah, pernah sholat. Lalu malaikat mengeluarkan orang-orang yang diketahui mereka itu ada bekas sujudnya. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, dia dulu pernah beribadah, maka malaikat itu mengenali ahli neraka itu yang akan dikeluarkan. Karena apa? Karena ada bekas sujudnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atau api untuk membakar bekas sujud. Maka malaikat itu mengeluarkan orang-orang dari neraka, dan setiap anggota tubuh anak Adam itu terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujudnya. Jadi masya Allah. Jadi jangan meremehkan kita ya.
Apalagi kita setiap hari sholat, Masya Allah, yang wajib pun kita 17 rakaat. Berarti kalau setiap rakaat itu sujudnya 2, itu berarti berapa? Maka itu semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah orang-orang yang ahli sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang neraka untuk membakar anggota tubuh anak Adam yang dulu pernah sujud. Apa itu anggota sujud berarti? Disebutkan ada 7 anggota sujud ya. Anggota sujud ada 7. Yang nomor 1 jidat dan hidung. Sini itu langsung itu. 1. Nomor 2 dan 3 kedua telapak tangan. Ketiga, keempat adalah keempat, kelima adalah lutut, 2 lutut. 6 dan 7 adalah ujung kaki atau telapak kaki, ujung telapak kaki. Jadi kalau kita sedang sujud kakinya harus nempel ya, jangan diangkat. Jadi itu namanya 7 anggota sujud. Dan dikatakan dalam hadis ini, neraka itu diharamkan membakar anggota tubuh anak Adam yang pernah dipakai untuk sujud. Ini sujud secara umum. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sauban datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan-amalan yang membuatku masuk surga. Ini kalau para sahabat itu yang jadi target adalah surga. Makanya yang target pertama yang ditanyakan apa? Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku amalan yang membuatku masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah SAW menasihati, alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Kemudian Rasulullah SAW menasihati kepada Sauban, wahai Sauban, banyak-banyaklah kamu bersujud, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali melainkan Allah angkat derajatmu 1 tingkat, dan tidaklah engkau bersujud sekali melainkan Allah hapus dosamu. Jadi setiap kita bersujud, Allah tinggikan derajat dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ada lagi seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, datang juga kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW menawarkan kepadanya, wahai Rabi'ah, silakan kamu meminta apa, sebutkan, akan saya penuhi, kata Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW menawarkan pasti ya, nggak akan bohong. Kalau maunya Sauban minta mobil pun, kalau ada mobil dulu ya, kalau mungkin minta onta atau apa dikasih. Jadi Rabi'ah ditawarkan oleh Rasulullah SAW, wahai Rabi'ah, silakan kamu minta apa. Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai baginda, aku minta aku minta agar aku kelak bersama engkau di surga. Jadi permintaannya ingin berteman dengan Nabi Muhammad SAW di surga, ingin bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menasihati atau mengatakan, Allah a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau kamu itu minta kamu bersama aku nanti di surga, maka a'inni, maka berikan aku bantuan ala nafsika, untuk menolong dirimu bikathratis sujud, dengan banyak bersujud. Artinya ketika kita banyak-banyak bersujud, maka derajat kita akan semakin tinggi dan kita akan bersama nanti dengan Rasulullah SAW. Khususnya ini yang dijanjikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika dia minta nanti bersama baginda di surga, baginda memberi nasihat, kamu kalau gitu banyak-banyak bersujud. Apa hukumnya sujud tilawah tadi? Hukumnya yang tidak ada ikhtilaf antara para ulama, sudah menjadi kesepakatan para ahli ilmu, adalah bahwa sujud tilawah itu memang disyariatkan. Artinya ada dasarnya, bahwa itu adalah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat tinggi, dan pahala yang sangat besar, dan itu sudah disepakati berdasarkan dalil-dalil dari ayat maupun hadis. Tapi mereka berikhtilaf
tentang hukumnya apa memang wajib atau hanya sampai sunnah saja. Kalau disyariatkan jelas itu ada dalilnya, tapi mereka berselisih apakah itu hukumnya wajib atau sunnah. Yang pertama mengatakan wajib. Jadi saking pentingnya, saking utamanya ibadah sujud tilawah ini sampai ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib. Gimana wajib itu? Berarti pahalanya sangat besar, keutamanya sangat tinggi. Tapi tadi kalau sampai tidak dilakukan bisa membuat dosa. Itu kalau wajib. Siapa yang memilih hukumnya wajib? Yaitu pertama Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri, kemudian Abu Hanifah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini memilih bahwa sujud tilawah itu ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah, kita itu diwajibkan sujud. Ini pendapat yang pertama. Artinya kalau perbuatan wajib itu pahalanya sangat besar, keutamanya sangat tinggi, tapi berkonsekuensi kalau nggak dilakukan bisa dosa. Pendapat yang kedua mustahab. Ini mungkin yang lebih kita pilih ya, yaitu disunnahkan, bukan wajib. Dan ini yang dipilih oleh jumhur, mayoritas para ahli ilmu dari kalangan imam madhab itu memilih hukumnya sunnah. Siapa saja mereka? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Abu Thawr, Dawud bin kemudian Imam Ibnu Hazm, dan dari kalangan sahabat Umar bin Khattab. Nah, jadi ini lebih banyak memilih bahwa hukumnya hanya sunnah saja. Sunnah bagaimana? Kalau dilakukan dapat pahala yang besar juga. Kalau sampai nggak mau melakukan pun tidak sampai berdosa. Dan tadi mamanya kayak tadi kita salat subuh, saya membaca ayat yang ada ayat sajdahnya, lalu saya tidak sujud, nggak apa-apa juga. Tapi kalau dilakukan sujud itu lebih utama karena dapat pahala yang sangat besar. Menurut orang-orang yang berpendapat bahwa hukum sujud tilawah itu wajib itu dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Apa sih mereka? Kenapa mereka tidak beriman? Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an lalu mereka tidak mau bersujud. Ini ayat teguran, ayat mencela. Menurut para ulama ketika ada ayat redaksinya mencela orang-orang yang tidak mau melakukan suatu perbuatan, berarti perbuatan itu harusnya dilakukan. Maka itu harusnya hukumnya wajib, kan? Kemudian alasan yang kedua kenapa mereka mengatakan wajib, karena ada ayat-ayat yang redaksinya memerintah. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Ketika ada ayat-ayat itu bernada atau berbentuk perintah, maka dikembalikan kepada hukum asal dari perintah itu wajib. Walaupun di ilmu fikih nanti kita akan pelajari ada wajib, ada sunnah ya. Kalau perintah yang harus dilakukan itu namanya wajib. Kalau perintah yang sifatnya himbauan namanya sunnah. Kemudian orang-orang yang menganggap bahwa hukumnya hanya sunnah itu adalah berdasarkan beberapa dalil. Dalil yang pertama umpamanya disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu momen ketika mereka melihat sahabat Umar membaca ayat sajadah. Lalu dalam satu pertemuan beliau melihatnya, habis itu Umar bin Khattab melakukan sujud. Kemudian dalam momen lain membaca ayat sajadah juga tidak sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa
tidak harus ya kan, kadang sujud kadang tidak, itu menunjukkan itu hukumnya sunnah. Saya bacakan penjelasannya kenapa mereka akhirnya memilih hukumnya sunnah. Kata beliau, para ulama yang memilih hukumnya sunnah, bahwa celaan dalam ayat tadi itu adalah apabila menentangnya atau menolaknya tidak mau bersujud itu karena sombong dan karena menentang. Jadi memang ada perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seperti iblis ini, kemudian dia tidak mau bersujud tapi dia menentang dan menyombongkan diri. Sementara kalau kita membaca ayat ada perintah sujud, ya kita nggak mau sujud tapi sebenarnya nggak menentang, nggak menyombongkan diri, maka di sini ya kita tidak termasuk yang dicela tadi. Yang kedua, disebutkan suatu ketika ada seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Qala, dia berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Wa fi riwayatin falam yasjud minna ahadun. Jadi Zaid bin Sabit pernah menceritakan suatu ketika saya membaca surat An-Najm. Surat An-Najm itu di dalamnya ada ayat sajadah. Kemudian ketika itu melewati ayat itu, kemudian Nabi juga tidak sujud dan tidak ada dari kalangan kami yang sujud satupun. Nah, jadi di sini menunjukkan kadang diperintahkan, kadang dia sujud, kadang tidak. Ini menunjukkan adalah sunnah. Saya bacakan juga satu penjelasan lagi kenapa hukumnya sunnah. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab annahu qala qara'a yaumul jum'ah 'alal mimbar surat An-Nahl. Suatu ketika Umar bin Khattab membaca di atas mimbar surat An-Nahl. Hatta idza jaa sajadah, ketika sampai kepada ayat sajadah, fanazala fasajada. Kemudian dia turun dari mimbar, kemudian bersujud. Fasajadan nas, maka orang-orang yang hadir saat itu juga ikut bersujud. Hatta idza kanatil jum'atil muqbilah, ketika sampai datang Jumat berikutnya, qara'a biha, kemudian beliau juga membaca ayat dan surat yang sama. Hatta idza jaa as-sajdah, ketika membaca sampai ke ayat sajadah, qala ya ayyuhan nas innama namurru bisujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Disebutkan ketika beliau itu melewati ayat sajadah, beliau tidak sujud, tapi beliau hanya mengatakan, wahai para jamaah, kita semua melewati ayat sujud. Barang siapa yang mau sujud, maka dia mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka tidak apa-apa. Ini dalil bahwa perintah bersujud ketika kita melewati ayat sajadah itu hukumnya sunnah. Bagaimana sujudnya? Sujud tilawah itu bagaimana? Ittafaqal fuqaha ala anna sujud tilawah yahsulu bisajdatin wahidah. Bahwa para ahli ilmu bersepakat hukumnya apa tadi? Bahwa pelaksanaan sujud tilawah itu hanya sekali. Jadi tidak dua kali kayak sujud sholat ya, tapi sekali. Yakunu sujud ala hayati sujud fi shalah tamaman min wad'al yadaini wal rukbataini wal qadamaini wal anfi wal jabhah wa mufaja'atal mirfaqaini al jambaini wal batani 'anil fakhidaini. Keadaan sujudnya itu persis seperti sujud ketika sholat, yaitu meletakkan kedua telapak tangan, meletakkan kedua lutut, kedua telapak kaki, kemudian hidung dan jidat, dan merenggangkan kedua tangan dari perut dan dari kedua paha, dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Jadi posisinya tangan begini ditempelkan, jadi jangan begini menghadap kiblat, kemudian jidat dan hidung ditempelkan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki, kemudian lambungnya
dari paha juga agak merenggang. Begitu juga kedua sikunya juga agak jauh, bukan seperti ini, bukan, tapi jangan berlebihan juga. Kadang-kadang orang kita ngeliat berlebihan, mentang-mentang ada perintah perutnya harus jauh dari paha, sujud sampai ke sana gitu. Kemudian mentang-mentang ada perintah sikunya harus jauh dari lambung, begini nih orang begini sebenarnya. Biasa saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan sampai kelihatan habis-habisin tempat, ya kan? Apalagi jamaah sama orang banyak, ya kan? Menjadi mengganggu yang lain. Wala yushra'u 'ala asah tahrimun atau takbiratul ihram wala taslim. Tidak disyariatkan untuk takbiratul ihram dulu dan juga tidak disyariatkan salam. Jadi enggak ada kalau mau kita baca Quran melewati ayat sajadah, kemudian kita mau sujud kemudian takbir Allahu Akbar, enggak. Nanti begitu selesai udah Allahu Akbar mana salam, enggak juga. Jadi enggak disyariatkan. Jadi langsung saja. Begitu kita ada penjelasan, kita bagusnya berdiri dulu. Tapi kalau enggak berdiri juga boleh, kan? Jadi disebutkan tidak disyariatkan untuk takbiratul ihram dulu dan sesudahnya tidak ada perintah untuk salam. Kenapa demikian? Karena sujud ini ya sujud saja, bukan sholat ya. Kalau sholat, sujud dalam sholat memang ya diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tapi kalau sujud tilawah cukup langsung takbiratul ihram, takbir ke bawah, Allahu Akbar. Habis itu selesai takbir ke atas, Allahu Akbar. Sudah, itu saja. Nah, di sini disebutkan seperti itu ya. Lakin yumkin an yustadalla li masyru'ati takbir indal sujud wa raf'i minhu. Jadi cukuplah berdasarkan dalil tadi disunahkan atau membaca takbir ketika turun sujud dan ketika bangun dari sujud. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, di mana beliau menceritakan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir wa yukabbiru lama khafada wa kullama rafa'a. Adalah Nabi Muhammad SAW itu bertakbir setiap dia turun dan setiap dia naik. Maksudnya ketika kita mau sujud, turunnya kita takbir dulu, Allahu Akbar. Selesai sujud kemudian kita takbir juga. Wa qad istahabbal jumhur at-takbir 'inda sujud wa raf'i minhu. Jadi yang jumhur, pendapat mayoritas para ulama, disunnahkan untuk takbir ketika turun untuk sujud dan ketika bangun dari sujud. Wa yushra'u raf'ul yadaini ma'a takbir kadzalika insya'a. Dan juga kalau mau boleh juga disunahkan angkat tangan. Jadi sebelum Allahu Akbar kemudian dia sujud. Kalau mau di sini disebutkan insya'a. Kalau enggak langsung Allahu Akbar langsung sujud. Tak boleh juga Allahu Akbar kemudian sujud. Boleh angkat tangan. Habis itu selesai sujud kemudian bangun lagi juga takbir. Wal afdal, nah ini yang paling utama, an yaquma man arada sujud litilawah min ghairi shalah summa yahwi li sujudit tilawah wa huwa madhhabul hanabilah wa ba'du mutaakhiril hanafiyah wa wajhun an 'inda syafi'iyah wa ikhtaru Syekhul Islam. Ada yang mengatakan di sini pendapat bahwa yang lebih utama ketika hendak sujud tilawah di luar dia sedang sholat. Kalau sedang sholat kan jelas, kalau dia sedang sholat artinya sedang berdiri, karena orang membaca Al-Quran itu dalam posisi berdiri ya, kayak tadi kita ya kan. Tapi kalau kita mau sujud tilawah tapi bukan sedang sholat, mungkin sedang duduk, sedang baca Quran dan seterusnya, di sini disunahkan untuk berdiri dulu. Kenapa disunahkan berdiri? Karena istilah kharru sujjadan, tersungkur kemudian sujud itu disebutkan itu adalah asalnya dari berdiri kemudian ke bawah. Tapi ini cuman istilahnya afdoliyatnya, yang paling afdolnya. Kalau kita lagi baca Al-Quran duduk,
lalu mendapati ayat sajadah, kemudian kita mau sujud tilawah, kita bangun dulu dari berdiri, kemudian kita sujud. Tapi itu afdolnya, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian madhab Hambali dan sebagian dari madhab Hanafi. Tapi nggak semua, nggak sepakat. Dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wa in lam yaf'al wa sajada min qu'udin fala ba'sa. Tapi kalau dia nggak mau berdiri dulu, langsung sujud saja juga tidak apa-apa. Wa madhhabu Syafi'i wa jumhur ashabihi annahu la yathbut fi hadzal qiyam syai'un ya'tamidu alaihi. Qalu fal ikhtaru tarkuhu. Tapi madhab Syafi'i dan beberapa jumhur dari kalangan madhab Syafi'i atau ashab atau sahabat-sahabat Imam Syafi'i mengatakan tidak ada dasarnya atau tidak disyariatkan untuk berdiri. Jadi ini pendapat yang saling antara satu ulama dengan yang lain saling berbeda ya. Ada yang mengatakan yang paling afdal berdiri dulu, tapi ada yang mengatakan tidak. Berikutnya, apakah orang yang mau sujud tilawah harus dalam keadaan suci dan menghadap kiblat? Jadi kalau tadi jelas karena dalam sholat mesti harus dalam keadaan suci dan pasti dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi bagaimana ketika kita di luar sholat? Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud tilawah itu disyaratkan seperti yang disyaratkan ketika sholat, yaitu disyaratkan untuk thaharah dan disyaratkan untuk menghadap kiblat. Ini jamaahir ulama, mayoritas para ulama mengatakan ya ketika dalam sujud sholat itu harus dalam keadaan suci dan harus menghadap kiblat, maka sujud tilawah pun seperti itu. Tapi sebagian pendapat lain dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Ada beberapa ulama di sini ada mustirati syai'in min dzalik li'anna sujuda laisa bi shalah bal huwa ibadatun. Jadi kata Ibnu Taimiyah dan beberapa yang milih tidak disyaratkan suci dan menghadap kiblat, ya nggak perlu seperti itu karena sujud tilawah itu bukan sholat, itu ibadah yang berbeda. Jadi tidak semua ibadah harus dalam keadaan suci dan harus keadaan menghadap kiblat. Jadi di sini terjadi istilah. Maka yang paling gampang ya afdolnya, yang lebih utama memang dalam keadaan suci dan keadaan menghadap kiblat. Tapi kalau mau yang nggak memungkinkan, kita lagi baca Quran nggak pakai dalam keadaan tidak berwudu, atau kita mendengar, kalau mau baca mungkin kita berwudu dulu. Tapi kalau mendengar kan bisa juga kita tidak dalam keadaan berwudu. Jadi akhirnya kesimpulannya yang lebih afdol itu menghadap kiblat dalam keadaan bersuci. Qultu ma dama sujud laisa bi shalah. Saya berpendapat menurut pengarang kitab ini, saya berpendapat selagi sujud itu bukan sholat, tadi sujud tilawah kan bukan sholat, maka tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat dan tidak disyaratkan untuk bersuci. Tapi tidak diragukan lagi bahwa ketika sujud dalam keadaan suci dan dalam keadaan menghadap kiblat itu lebih afdal dan lebih sempurna, dan tidak seharusnya meninggalkan sujud gara-gara tidak dalam keadaan menghadap kiblat dan tidak dalam keadaan bersuci. Artinya ketika kita bisa mengupayakan menghadap kiblat dan dalam keadaan berwudu, maka itu lebih sempurna dan lebih afdal. Tapi jangan gara-gara kita tidak berwudu, gara-gara kita tidak bisa menghadap kiblat atau tidak sedang menghadap kiblat, kemudian kita dapat kesempatan untuk sujud tilawah, kita tidak melakukan. Ini kesimpulannya ya kan. Termasuk ketika kita dalam keadaan di sini sebutkan bagaimana ketika kita mendengarnya atau membacanya dalam keadaan naik kendaraan atau dalam keadaan berjalan. Kan orang baca Al-Quran kadang-kadang murojaah. Murojaah itu kan nggak mesti dalam keadaan duduk ya di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Kadang lagi berjalan ya. Ya orang-orang yang punya hafalan itu biasanya murojaah sambil jalan.
pergi ke kantor, pulang pergi, ya kan. Kalau dulu waktu saya di kuliah di Cikini itu naik kereta zaman itu kan, saya biasanya juga gitu. Kalau jam minimal setengah jus, 1 jus. Kenapa? Daripada ya ngapain gitu kan di kereta, ya kan. Zaman dulu naik kereta itu perjuangan itu, ketinggalan gitu kan. Ada yang memaksakan di atas. Itu tahu sampai tahun berapa itu naik kereta itu lumayan enak gitu kan. Zaman dulu, masya Allah, zaman saya kuliah itu saya naik kereta harus milih dari Depok Lama, karena kalau dari Depok Baru udah penuh itu. Jadi saya ngeliat kereta yang nginep di pagi malamnya itu situ, berangkat pertama itu dari situ berhenti di Cikini tahun 99 sampai tahun 2000-an lah gitu kurang lebih masih. Habis itu selesai dah naik kereta lagi ya, jarang gitu. Nah sekarang naik kereta udah enak ya. Biasanya kami juga gitu, teman-teman juga itu pada murojaah. Jadi bagaimana ketika kita murojaah mendapati ayat sajadah, kemudian kita dalam keadaan naik kendaraan atau dalam keadaan berjalan atau berdiri yang tidak mungkin kita sujud, ya kan? Sebutkan apa? Fa innahu yumi'u bi ra'sihi ala ayyi ittijahin kana. Maka hendaknya dia berisyarat dengan kepalanya ke arah manapun. Kalau dia memungkinkan ke arah kiblat lebih bagus. Kalau enggak ya sudah. Niat namanya kita sedang murojaah udah langsung sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawalihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal doanya. Kalau enggak cukup apa? Subhana rabbiyal a'la. Cukup gitu, sama dengan kita sujud dalam sholat, subhana rabbiyal a'la. Habis itu boleh kalau kita mau berdoa juga boleh. Ma yuqalu fi sujudi tilawah, apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Nah, tadi ini bacaannya ada satu hadis Rasulullah SAW membaca bacaan ini sebagaimana dari Ibunda Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bersujudlah wajahku kepada Zat yang menciptakannya dan menyerupakannya atau membuat rupa kepadanya, dan membelah pendengarnya, maksudnya membuat dia mendengar dan penglihatannya dengan bihauli, dengan kuasanya dan kekuatannya. Maksudnya ini bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, ini salah satu bacaan yang disyariatkan, tapi tidak harus, ya kan? Kemudian ada bacaan lagi, Allahumma ktub li biha indaka ajra wa wada'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhura. Ya Allah, tulislah untukku di sisimu pahala dan kurangilah atau hapuskanlah dariku dosa dan jadikanlah dia itu simpanan pahala dari. Jadi ada bacaan yang lain. Yang paling gampang kita kalau belum punya hafalan yang tadi, doa-doa tadi, kita membaca. Nah, jika ada kan bahwa disebutkan di sini, amma ana fa aqulu subhana rabbiyal a'la fa idza kana kadzalik fa innal masyru' fi sujud tilawah al-adhkar allati taqaddam fi tilawah minha ma yumathil hadis Aisyah mutaqaddam. Jadi kalau kita tidak bisa baca tadi, boleh kita membaca subhana rabbiyal a'la. Disebutkan di sini setelah itu boleh kita membaca doa. Kalau enggak ya udah cukup sampai subhana rabbiyal a'la. Penjelasan berikutnya, kepada siapa yang disyariatkan sujud tilawah itu? Apakah kepada yang membaca, apa juga kepada yang mendengar? Kan tadi penjelasannya apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebab membaca ayat sajadah atau mendengar. Lalu ada pertanyaan, yang diperintahkan untuk sujud tilawah apa? Dua-duanya, itu pendengar dan pembaca, atau hanya pembaca saja
atau hanya pendengar saja. Ini penjelasan disebutkan bahwa yang disepakati oleh para ahli ilmu, perintah untuk sujud tilawah itu diarahkan kepada al-qari, kepada yang membaca, yang paling wajib untuk bersujud, atau yang bukan yang paling wajib ya, yang paling ditekankan itu adalah orang yang sedang membaca. Kenapa? Karena dia yang membaca, sedangkan orang mendengarkan ya namanya terpaksa kadang-kadang, tahu-tahu ada orang baca Quran gitu kan. Summakhtalafu, lalu mereka berselisih pendapat apakah yang mendengar juga diharuskan juga atau disyariatkan juga. Disebutkan untuk yang mendengar juga disyariatkan, kecuali tadi orang yang mendengarnya dia itu tidak sengaja atau tidak mau mendengar sebetulnya. Di sini disebutkan yasjudu as-sami'u mutlaqan. Ada perintah baik yang membaca maupun yang dengar. Ketika dia itu dengar, ketika membaca ayat sajadah, dia harus sujud atau disyariatkan sujud tilawah. La yasjudu illa idza qasdana. Yang kedua, pendapat yang kedua itu tidak disyariatkan untuk pendengar kecuali dia memang sengaja ingin mendengar. Jadi kalau ada orang baca Quran dan kita memang pengen menyimak, lalu si qori ini, si pembaca itu melewati ayat sajadah, kita disunahkan atau kita disyariatkan untuk ikut sujud atau kita sujud. Tapi kalau kita tidak ingin mendengar sebetulnya, kita lagi ada keperluan lain, lagi ngaji atau lagi apa lagi, ada keperluan kedengaran ayat membaca ayat sajadah, ada orang membaca ayat sajadah, maka tidak disyariatkan. Bagaimana sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang? Kayak sekarang nih mamanya membaca Al-Quran habis sholat subuh, kan tidak ada waktu sholat sunnah antara sudah subuh sampai nanti terbit matahari kurang lebih sepenggalah ya kan. Nah kalau ada terjadi bacaan ayat sajadah pada saat itu gimana? Ya tetap hukumnya boleh. Jadi boleh sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Bagaimana kalau ayat sajadahnya itu terulang berkali-kali? Namanya dalam satu bacaan, satu momen, satu kali bacaan, kemudian beberapa kali ayat sajadah. Maka disebutkan di sini, ketika membaca atau mendengar ayat sujud lebih dari satu kali, maka hendaknya dia mengakhirkan sujud. Cukup sujud yang sekali saja di pertamanya. Summa qara ayat sujud fal awal ayat sujud maratan wa madhhabul jumhur. Jadi terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan ya dia harus sujud pada setiap bacaan, ada yang mengatakan cukup dirapel di salah satu atau di akhir dari ayat-ayat sajadah. Dan tidak boleh menyengajakan orang itu hanya membaca ayat sajadah semua ya. Dalam sholat supaya banyak sujudnya, maunya kita pilih beberapa ayat, penggalan-penggalan ayat yang mengandung ayat sajadah, nggak boleh juga di sini. Sujud tilawah fi shalah. Kayak tadi ini. Bagaimana sujud tilawah di dalam sholat? Suatu ketika Abu Rafi menceritakan, suatu ketika saya sholat bersama Abu Hurairah. Kemudian beliau membaca ayat sajadah. Kemudian dia sujud. Kemudian saya bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan tadi? Saya melakukan ayat sajadah sebagaimana saya dulu pernah sujud ketika saya sholat bersama Abu Qasim. Maksudnya ini dasarnya bahwa memang Rasulullah SAW juga melakukan sujud tilawah ketika dalam keadaan sholat. Hal yajuzu mujawazatu ayat fi shalah yukrahu an yaqra ayat. Nah, apakah boleh ketika sholat itu sengaja memang ya, jadi membaca ayat-ayat dalam Al-Quran waktu sholat, pas ketika mendapatkan ayat yang ada ayat sajadahnya kemudian dia lewati, biar gak ada sujud kita lewatin, kita lompat. Di sini ternyata apa? Dimakruhkan, gak boleh.
Sebagaimana juga dimakruhkan mengumpulkan ayat-ayat sajadah kemudian dibaca, sama. Melewatkan di longkap juga nggak boleh, sengaja hanya milih-milih ayat-ayat sajadah doang juga nggak boleh. Ya alami saja harusnya. Bagaimana ketika ayat sajadah itu ada di akhir surat? Seperti surat apa ya? Wasjud waqtarib. Itu surat Al-Alaq ya. Bagaimana kalau seperti itu? Di sini disebutkan yang pertama boleh sujud, kemudian bangun lagi, kemudian sholat dengan menambahkan ayat yang lain kayak tadi. Tapi tadi bukan di akhir surat ya. Nah, tapi ada di sini ada surat yang ayat yang paling terakhir dari satu surat itu ternyata ayat sajadah. Maka hendaknya dia sujud dulu, sujud kemudian bangun lagi menambah ayat dulu baru kemudian ruku. Tapi ada yang mengatakan langsung ruku, anjar ka wa yajzi an sujud. Jadi enggak usah lagi kalau mau kayak tadi surat apa wasjud waqtarib itu dikatakan di sini pilihan yang kedua itu sudah enggak usah pakai sujud. Itu langsung merukuk saja, kemudian karena setelah itu juga akan ada sujud, itu sudah mencukupi. Nah, terus yang ketiga ya ada dua saja. Jadi ya pilihan pertama boleh dia itu sujud kemudian bangun lagi menambah dengan ayat yang lain kemudian rukuk. Yang kedua adalah kalau pas ada di akhir surat yang kemudian dia itu mau segera rukuk, cukuplah dengan rukuk saja, tidak usah memaksakan untuk sujud. Nah, ini penjelasan yang lain itu ada 15 tempat, nanti kita bisa cari tempat-tempat di mana kita harus melakukan sujud tilawah. Biasanya kalau di Quran sekarang ini sudah ada tandanya ya, ada tanda gambar sajadah itu ya. Itu menunjukkan kita disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi memang kita kadang-kadang karena keterbatasan kita itu nggak paham juga, belum lagi kadang-kadang juga kita nggak ngerti artinya. Jadi kadang-kadang ya kita tergantung pada imam. Ya, masalahnya kadang kalau tergantung pada imam itu hanya pakai pendengaran saja, ada tirai gitu ya Bu ya. Kita nggak kedengaran tapi nggak bisa ngelihat ini yang mau ruku apa mau sujud tilawah gitu ya. Kayak tadi begitu kayak tadi. Ya jadi terima kasih ini sudah mengikuti. Insyaallah ini penambahan dari ilmu kita ya yang sudah sering ibu saya yakin ya bapak ibu sudah sering menghafalkan ini tapi menjadi lebih paham terkait dengan sujud tilawah. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada MC. Baik, alhamdulillah.